pujian itu juga adalah sebuah khotbah. Jadi saya tinggal amin saja selesai. Ya. Karena pujian tadi itu sudah menggambarkan betapa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita GKI kita bicara dari hal yang sama. Ada 1975 jemaat GKI di seluruh tanah ini. Sebuah gereja yang besar, gereja yang berdampak harusnya bagi negeri ini. Kalau hari ini kita dapat hadir, masuk dan punya kesempatan merayakan hari Sabat Allah. Saudara, sebenarnya ini anugerah. Ya, karena di dunia ini ribuan orang yang tidak bangun lagi di hari ini. Tanggal 6 November. Semua sudah berakhir. Kalaupun mereka tidak mati, mungkin mereka ada musibah. Mungkin waktu mereka bangun pagi, mereka sudah kekurangan sebuah panca indera dalam hidup mereka. Tapi coba lihat saudara dan saya, kita masih duduk dan semua oke. Apakah ini karena kita sehat? Kalau ada yang berkata itu atau bangga bahwa ini karena dia dan semua-semuanya karena dia, ampunilah. Ini semua hanya karena anugerah Allah. Amin. Ya. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah dan bangga kalau dia tidak perlu Allah? Bapak Ibu, perikop kita judulnya apa? Doa, syukur, Daud. Daud ini siapa? Oh, Daud waktu dia surat 1 Tawarik ditulis, posisinya adalah raja. Ya, raja. Ini orang yang tertinggi. Dan kita tahu kerajaan Israel itu bukan kerajaan biasa yang pemilihan seperti kita di Indonesia ini. Oh tidak, ini pilihan sorga. Maka orang-orang yang duduk di takhta kerajaan Israel itu pilihan sorga. Karena itu seorang raja, dia sadar betul siapa dia. Ya. Kita tadi sudah baca bagaimana diungkapkan oleh seorang raja posisinya yang luar biasa. Tetapi dia menyadari siapa dia. Ya. Coba kita lihat ayat tadi itu. Lihat Alkitab. Ayat 16 tadi. Ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah? Aku ini, ya Tuhan Allah. Ya. Coba sering-sering banyak waktu ketika tenang berlutut dan Tuhan, siapakah saya? Jangan terlalu sibuk. Apalagi disibukkan dengan media sosial dan ya, saya kadang-kadang prihatin lihat orang punya waktu habis hanya dengan HP ya, atau televisi. Sayang. Ya, dan waktu untuk Allah begitu terbatas. Oh, ini pemimpin besar, super sibuk. Raja. Tetapi dia punya waktu untuk berdiam diri dan bertanya, siapakah aku Tuhan? Tentu waktu yang hening berdiam diri ketika dia bertanya siapakah aku, pasti atmosfer di dalam ruangan dia itu pasti beda dengan dia ada di tempat-tempat yang biasa. Pasti dia merenungkan dia sedang ada di hadirat Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Baru tadi kita baca, ya. Betapa dia menggambarkan begitu besarnya kasih Allah bagi dia. Daud, ya. Tadi kita sudah baca luar biasa, ya. Sehingga yang ada itu adalah ungkapan puji-pujian, ya.
Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, ayat 20. Tidak ada Allah lain yang kami sembah. Ya. Hanya Engkau, Allah Yahweh. Ya. Digambarkan di dalam bacaan-bacaan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tuhan merindukan kita mengerti hidup sebagai umat Allah. Hidup sebagai orang percaya. Ya. Siapa kita? Mulai dari bangun pagi. Kalau hari itu kita lolos sampai mau naik tempat tidur pada malam hari. Ya. Itu semua oleh karena anugerah Allah. Setiap hari itu dimungkinkan berbagai hal bisa terjadi. Bahkan hidup ini akan berakhir di hari itu. Bisa saja. Tetapi ketika kita bangun pagi dan masih di tempat tidur buka mata. Ya, puji Tuhan. Bapa terima kasih. Karena saya punya mata belum buta. Tapi hari yang sama ada jutaan orang di dunia ini yang matanya sudah tidak berfungsi. Pada waktu kita bangun pagi, kita belum bergerak, belum aktivitas, tapi telinga sudah bisa mendengar berbagai bunyi-bunyi. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya masih bisa dengar. Tapi ada jutaan orang hari ini tidak bisa dengar. Mereka sudah tuli. Saudara, Allah rindu untuk mengajar Israel ya melalui Raja Daud untuk mengerti siapa dia. Dan itulah sebenarnya yang Allah juga rindu saudara dan saya untuk mengerti siapa dia. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia atau di Papua atau di Jayapura. Ada begitu banyak orang yang lebih susah daripada saudara dan saya. Dan apakah kita tahu kalau ini hanya karena anugerah? Coba kita lihat ayat 21. Bagaimana dia gambarkan Allah. Mari baca sama-sama ayat 21. 3. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel. Yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya. Untuk mendapat nama bagimu. Dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu. Yang telah kau bebaskan dari Mesir. Kalau nanti baca Keluaran, kita dapat gambaran. Ratusan bangsa-bangsa kafir dihalau oleh Israel waktu menuju Mesir. Banyak mujizat-mujizat. Allah membuktikan kalau Allah datang dan membebaskan bangsa ini dari Mesir. Ya. Kita tahu bagaimana ketika Firaun dia berubah pikiran. Kemudian dia perintahkan bala pasukan tentara kejar Israel. Alkitab menulis di sebelah kanan hanya ada lembah yang tidak dapat dilewat. Pegunungan, di depan itu laut Kulsum. Di depan, di belakang Mesir dengan kekuatan penuh. Tidak ada jalan lain. Israel panik. Waktu Musa berdoa, Tuhan, apakah engkau sengaja mau membunuh, menghancurkan kami? Apa jawab Tuhan? Ya. Aku tidak pernah melanggar janjiku kepada umat yang kupilih. Tapi Tuhan, tidak ada jalan. Di muka ini hanya ada laut. Tuhan bilang apa? Angkat tongkatmu, belah laut itu. Itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah yang kita tidak bisa lewati. Tidak ada masalah yang akan dapat menghancurkan kita kalau kita pegang janji Tuhan. Amin. Ya. Apapun, we are the winner. Kita adalah pemenang. Pegang janji ini. Ya. Aduh, saya sudah usia begini, saya sudah lama, aduh saya ini, aduh. Stop dengan aduh itu. Yang ada adalah segala pujian bagi Allah, glory Yesus. Itu. Stop dengan aduh itu.
Di sini memang tidak ada, maksudnya di sana itu banyak sekali. Ya. Tidak. Ya. Allah tidak pernah berubah. Dari kekal sampai kekal. Ya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kitalah yang menjadi pemberontak. Kitalah yang terlalu sering mengecewakan dia. Tetapi kalau dia rela tergantung di kayu salib, hanya karena dia rindu, tidak ada satu manusia pun yang akan binasa pada waktu dia datang kembali. Saudara, Yesus naik itu tahun 30 Masehi. Sekarang ini 2000, saya selalu mengganggu pikiran jemaat. Ya, ini sekarang 2022. Berarti kalau nanti 2030 itu Yesus pergi ke sorga sudah 2000 tahun. Tinggal 8 tahun. Kita akan memperingati Yesus kembali ke sorga 2000 tahun. Mungkin 2000 itu dia datang kah? Kalau kita umur panjang, ya, kita merayakan 2030. Kita mensyukuri dia naik selama 2000 tahun. Wow. Ya. Orang-orang banyak di dunia mulai tafsir. Ini biasa toh, gangguan-gangguan teologis biasa. Jangan-jangan itu sudah Bapa dia datang. Tidak tahu. Tapi Alkitab bilang tidak ada satu manusia pun tahu kapan Tuhan datang. Tetapi dia bilang bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah siap, aku akan datang kembali. Tadi kita baru berdiri di hadapan Tuhan. Barusan tadi. Dalam pengakuan iman kita. Ya toh. Aku percaya akan Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Bla 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 bla. Ya. Bangkit, naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Bapak Ibu, Alkitab bilang pada waktu Tuhan datang, dia datang ada 2 status dia. Pertama, dia datang sebagai juru selamat bagi mereka yang percaya. Tapi yang kedua, dia datang sebagai hakim untuk menghakimi mereka yang menolak dia sebagai Tuhan. Karena itu hidup ini adalah kesempatan. Tahu lagu itu toh? Bahwa kamu nyanyi terus tiap hari baru. Coba kita buka Mazmur 89. Mari buka Alkitab Mazmur 89. Ya, kita dengar bagaimana janji Allah bagi umat Israel. Ya. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu baca ayat 5. Mazmur 89. Ya. Mazmur 89 ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 5. Ya, untuk selama-lamanya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti tidak akan pernah membohong karena dia Allah. Ya, sampai selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Ya, dan kita tahu dari Daud kemudian melalui Salomo anaknya. Ya, dan kemudian turun-temurun dan lahirlah Yesus melalui keturunan Daud menjadi penebus. Ya. Itulah Allah yang pernah berjanji bagi manusia. Coba kita lihat lagi pasal yang sama. Bapak Ibu sambut ayat 36. Saya baca ayat 37. Bapak Ibu ayat 36. Ayat 35 pelayan jemaat 36 ayat 37 kita baca sama-sama. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. 36. Sama-sama. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya.
dan takhtanya seperti matahari di depan mataku. Matahari artinya cahaya, artinya luar biasa. Kemuliaan Allah itu bagi keturunan. Bapak Ibu tahu, kalau Daud Allah bisa lakukan dengan janji-janji yang luar biasa. Allah juga berjanji bagi orang yang percaya. Ya. Mungkin kita tidak akan menjadi seorang raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan. Tetapi kemuliaan Allah itu ada juga bagi orang yang percaya. Tidak ada kata terlambat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus dari waktu ke waktu kita memperbaiki hidup ini. Sebab yang kita sembah itu bukan Allah sekedar Allah, tapi Allah dari kekal kepada kekekalan. Ya. Dia penguasa alam semesta, Allah yang berjanji dan Allah yang tidak pernah mengkhianati atau mengingkar janjinya. Dia itulah Yesus. Saya rasa dari kecil waktu kita jadi sekolah minggu, sampai kita berambut banyak yang sudah rambut putih, kita sudah tahu kebenaran-kebenaran ini. Mari bertahan sampai kapan? Sampai hidup ini berakhir. Jangan kompromi dengan konsep-konsep dunia. Jangan. Ya. Bapak Ibu tahu ya, Michael Jackson, penyanyi hebat. Waktu kecil bapaknya, mereka itu mempunyai tim, ya. Mereka adik kakak itu kita tahu waktu di tahun 70-an. Ya. Sangat dibanggakan gereja-gereja di Amerika. Dia menyanyi memuji Allah keliling-keliling Amerika. Tapi begitu dia tenar, apa yang terjadi? Matinya tragis. Ya. Elvis Presley, The Beatles, John Lennon, orang-orang yang waktu mereka mulai naik, mereka begitu diberkati oleh Allah. Tetapi waktu mereka mulai tenar, mereka mulai lupa Allah. Dan apa yang terjadi? Kematian-kematian mereka sangat tragis. Alkitab bilang mereka menderita kekal. Contoh-contoh yang sangat jelas bagi saudara dan saya. Sungguh-sungguh. Kalau hari ini Allah masih memberi kita kehidupan, jaga itu. Pelihara. Jaga pikiran, jaga mulut, jaga hati. Berdoa, minta Roh Kudus tuntun. Ya, supaya kita tidak gigit jari, kita tidak menyesal di kemudian hari. Semuanya terlambat. Padahal janji-janji Allah sangat jelas untuk menjaga, melindungi, memelihara. Orang yang bernama Gustavo Vargas, waktu dia berjuang untuk menjadi presiden Brasil, ya, dia merangkul gereja, dia bentuk tim doa untuk menopang berdoa, ya. Akhirnya Vargas menjadi presiden Brasil. Pada waktu memimpin Brasil, ya, awal-awal tahun kepemimpinan begitu hebat. Tapi ketika dia sudah lebih dari yang diberkati, dia mulai lupa Allah. Ya, Brasil gempar karena ditemukan di atas meja presiden. Ya, Presiden Vargas mati bunuh diri. Wow. Diambil pistol, dia dor, mati di atas meja kepresidenan Brasil. Karena lupa kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita bilang orang besar jadi doang gampang lupa, kita tidak. Ya puji Tuhan. Ya. Kita yang susah baru lupa lagi, tete manis tambah hancur lagi. Kalau orang-orang yang besar dan tidak ingat dalam masa bodoh, ya itu urusan kau. Karena memang kau lupa dan segala macam. Tapi yang sudah susah, kita cari makan saja, ya, bekerja, cari lapangan kerja, bergumul saja, susah, baru mau lupa Tuhan lagi. Aduh, sudah, jangan. Ya.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari pulang, masukilah minggu kehidupan yang baru dengan terus memperbaiki kehidupan ini. Ya, di dalam Yakobus, mari coba kita buka Yakobus pasal 4. Ya, kita baca ayat 17, buka Alkitab atau bisa di papan. Ya, Yakobus pasal 4, kita baca ayat 17. Ya, mari baca sama-sama ayat 17. Kita baca sama-sama 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Kalau kita tahu ada jemaat yang kita tahu dia harus ditolong, datanglah, ingatkan dia. Mungkin dia marah, mungkin dia kasar, tidak apa. Tetapi kita harus berbuat baik. Jangan masa bodoh. Jangan. Kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya untuk diri sendiri, buat suami, buat istri, buat anak. Hanya internal. Memang itu penting, itu baik. Tetapi Tuhan mau bagaimana hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita lihat seorang teman, mungkin kaum bapa, mungkin PW, mungkin anak muda, Tuhan titip mereka di dalam tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Kita harus juga menolong mereka. Ya. Sehingga seluruh Ekumene ini akan dimenangkan. Ya. Pada waktu sangkakala Allah bunyi, seluruh orang-orang jemaat Ekumene berkenan juga akan naik terangkat. Jangan sampai lihat, ada yang tinggal. Tidak. Hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia bersalah di hadapan Allah. Sebagai pendeta, saya hanya menegaskan firman. Bukan dibuat-buat. Hidup jangan hanya untuk diri sendiri. Kita telah ditebus, kita telah dipelihara, diberkati. Hidup kita juga harus berdampak bagi banyak orang. Hidup kita juga supaya orang lain ditolong. Bahkan orang lain kita dapat membawa untuk mereka bertemu dengan Allah. Dan mereka punya keselamatan, mengalami keselamatan itu. Ya. Karena itu mari kita pulang, jalani 6 hari ke depan. Pegang janji Tuhan. Kita orang-orang yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Dan Tuhan mau kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena itu kita terus berdoa supaya Allah memampukan kita. Saya terlalu percaya karena saya sudah lihat satu jemaat mulai dari 4 orang. Kemudian dia berubah menjadi 18. Dari 18 hanya dalam waktu 3 tahun mereka menjadi 400. Dan kemudian hari ini mereka menjadi 11.000. Ya, satu jemaat di Provinsi Banten. Pada waktu itu 0. Banten tidak boleh bangun gereja. Kira-kira 40 tahun lalu. Seluruh Provinsi Banten tidak boleh bangun gereja. Hari ini Bapak Ibu tahu ada berapa gereja di Provinsi Banten? 465 gereja. Hanya karena orang percaya, mereka paham kebenaran dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara tahu, gereja bertumbuh di provinsi itu 70%. Itu dari seberang. Hanya karena mereka rasakan keselamatan melalui orang-orang percaya. Dan mereka mau menjadi bagian. Dan hari ini provinsi yang luar biasa di Indonesia dengan pertumbuhan gerejanya. Papua mayoritas pertumbuhannya bagaimana? Bapak Ibu yang tahu jangan saya jawab. Amin. Ya. Pulanglah dan jadi berkat. Terus bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.